Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini kembali lagi kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, mengingatkan akan kita bahwa Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kita. Firman-Nya yang selalu memberikan kita kekuatan, firman yang memberikan kita keteguhan hati. Karena itu jangan menyerah, ya, masalahmu, pergumulanmu, tantangan, badai hidupmu, penderitaanmu bukan akhir hidupmu. Ini hanyalah bagian kecil dari rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya bagian kita adalah terus bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita dengan cara merenungkan firman Tuhan. Sebab benar apa yang dikatakan Yesus, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Melalui program Bible and Bed ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saudara, jika program ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan kembali ke banyak orang sehingga ada banyak umat Tuhan dikuatkan, diteguhkan, dan hidup dalam pengharapan. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini. Sebab Tuhan menyertai kami. Kami tidak takut, sebab Tuhan yang memelihara kami tidak gentar. Itu sebabnya sebelum kami beristirahat, Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami, supaya kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau ditanya seneng gak kira-kira kita ketika ada yang membela kita? Pasti senang sekali ya kan. Membela kita, berjuang bagi kita, menolong kita. Terlebih ketika kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang berperang bagi kita. Ya, namun kita mesti sadari dulu, sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Namun kalau firman Tuhan katakan Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu diam saja, bagaimana pendeta? Apa bagian kita? Ya berarti bagian kita diam. Gitu loh. Sesuai dengan apa yang dikasih tahu aja gitu. Sesuai dengan apa yang diarahkan saja kepada kita. Gitu ya kan saudara. Coba lihat dalam Keluaran 14 ayat 14. Ini perkataan Musa kepada umat Tuhan ketika umat Tuhan takut, khawatir, cemas karena diperhadapkan dengan laut berau di depan dan di belakang. Orang-orang Mesir, Firaun bersama dengan pasukan berkudanya menyerang mereka. Panik saudara. Apa yang dikatakan Musa kepada umat Tuhan dalam Keluaran 14 ayat 14? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi bagian umat Tuhan pada saat itu, ketika spot pada saat itu, ya memang mereka nggak bisa buat apa-apa. Di depan laut Tiberau, di belakang ada orang Mesir mengejar mereka dengan persenjataan lengkap. Mereka mau buat apa saudara? Ya udah diem. Iya kan? Ada kalanya kita mesti diem ya, karena memang kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi ada kalanya kita bisa ngerjakan sesuatu yang memang kita bisa kerjakan. Ya, jadi kita mesti tahu kapan kita mesti bertindak, kapan kita mesti berdiam, kapan kita mesti kerjakan sesuatu, kapan kita mesti berdiam. Bagaimana kita tahu kita mesti bertindak dan kapan kita mesti berdiam, Pak Pendeta? Sederhana. Kalau engkau tahu ada yang masih bisa engkau kerjakan, engkau kerjakan. Tapi kalau engkau tahu, tapi saya udah buat ini nggak bisa, lakukan ini nggak bisa, kerjakan itu mentok, lakukan ke sini nggak ada jalan, ya berarti waktunya engkau berdiam. Gitu loh saudara. Jadi ada hal-hal yang bagian kita harus kerjakan. Diam pun itu bagian kita. Iya dong. Diam pun bukan berarti nggak buat apa-apa. Diam berarti kita berserah. Diam berarti kita berharap. Diam berarti kita tahu Tuhan akan berperkara dalam kehidupan kita. Makanya Musa tahu betul dan dia bilang Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Ada kalanya Tuhan suruh umatnya diam saudara. Tapi ada kalanya Tuhan suruh kamu harus ke sini. Kamu harus melakukan gerakan berputar, melingkar ke sana. Karena nanti kamu akan membuat mereka takut. Nanti kamu akan melihat. Ada kalanya Tuhan suruh diam. Tapi ada kalanya Tuhan suruh kita bergerak. Kapan? Jadi pertanyaan dong. Kapan Tuhan suruh kita diam dan Tuhan akan berperang bagi kita? Saya pelajari gini. Yang pertama, ketika masalah kita, musuh kita lebih kuat dari kita. Ya, kita nggak bisa buat apa-apa. Iya kan?
Kita cuma bilang, Tuhan, lawanku lebih kuat daripadaku. Daud pernah ngomong begitu sama Tuhan. Lawanku lebih kuat daripadaku, lebih tangguh daripadaku. Tapi aku, hatiku berharap kepada Tuhan. Tapi aku mau berserah sama Tuhan. Jadi Tuhan akan berperang bagi kita. Kita diam saja ketika musuh kita, masalah kita, pergumulan kita lebih kuat daripada yang kita bisa hadapi. Yang kedua, kapan Tuhan berperang bagi kita dan kita diam saja? Ketika kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Ini dia. Ada orang-orang yang bisa melakukan yang jahat dalam hidup saudara, tapi saudara nggak balas. Saudara bukan nggak mau, saudara bukan nggak bisa maksudnya. Karena saudara tahu ini kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa membalas, tapi saudara lebih memilih untuk diam, tidak membalas. Saat itulah Tuhan yang berperang menggantikan engkau. Ngerti sampai sini saudara ya? Ada hal-hal yang memang kau harus lakukan. Lakukannya apa? Bukan balas yang jahat dengan yang jahat, tapi lakukan apa yang baik buat semua orang, termasuk kepada orang yang menjahatimu. Lalu bagian Tuhan apa? Bagian Tuhan yang akan membalas apa yang orang jahat lakukan kepadamu. Bukan dirimu, namun dirimu melakukan apa yang baik buat orang yang berbuat jahat. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Dan Tuhan berperang bagi kita ketika musuh kita lebih kuat dari kita. Tuhan berperang bagi kita ketika kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tuhan berperang bagi kita ketika kita belajar berserah. Ya. Kita berserah aja. Berserah itu juga tindakan saudara. Ya, bukan nggak ngelakuin apa-apa. Beda dengan menyerah. Kita berserah, tanda kita berharap sama Tuhan. Kenapa kita berharap sama Tuhan? Karena kita udah kerjakan bagian kita dan nggak bisa lagi buat apa-apa. Ini nggak udah saya lakukan, ini saya sudah kerjakan. Dengan segala daya upaya kita udah lakukan, tetapi nggak bisa mendapatkan hasil apa-apa. Bagianmu saat ini adalah berserah. Izinkan Tuhan berperkara dalam hidupmu. Izinkan Tuhan berperang bagimu. Karena kita tahu, peperangan ini bukan peperangan yang seimbang. Musuhmu mungkin lebih besar, tapi Tuhanmu melebihi apa yang menjadi musuhmu. Itu sebabnya malam hari ini sebelum beristirahat, saya ajak setiap kita umat Tuhan. Diam bukan berarti kalah. Ya, diam bukan berarti menyerah. Terkadang kita diam untuk kita mengizinkan Tuhan berperkara dalam kehidupan kita. Terkadang kita diam karena kita tahu Tuhan mampu melakukan jauh lebih dahsyat dari apa yang kita kerjakan. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan, kerjakan apa yang bisa engkau kerjakan. Termasuk kalaupun memang Tuhan bilang kau harus diam, berarti saat yang kau diam. Jangan lakukan apa-apa sambil memandang kepada Tuhan. Engkau berkata, Tuhan aku berserah. Aku percaya rancanganmu lebih besar. Rancanganmu lebih luar biasa. Rancanganmu lebih dahsyat dari apa yang aku pikirkan dan bayangkan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat firman-Mu sebelum kami beristirahat. Kami diingatkan, ada kalanya kami harus berdiam dan mengizinkan Tuhan berperkara dalam hidup kami. Hamba berdoa kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami keadaan yang sukar. Mereka sudah melakukan segala sesuatu dan biarlah mereka hari ini diingatkan Tuhan untuk berdiam. Yang berarti diam mengandalkan Tuhan, diam berserah sama Tuhan, diam bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Hamba berdoa saat ini dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Sehingga dengan hikmat tuntunan Tuhan yang malam hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, kami tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu jauh melebihi apa yang kami inginkan, bayangkan, bahkan pikirkan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Engkau akan berperang bagi kami. Kami diam saja. Kami akan lihat pembelaan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Hamba berdoa ya Allah, ada umat-Mu yang malam hari ini, hari-hari sedang mengalami membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Hamba berdoa demi nama Yesus, izinkan mereka melihat campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga mereka tetap kuat di dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami akan beristirahat. Biarlah kasih karunia Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan menjadi milik bagian kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudaraku. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.